kitab tanpa tulis itu aksara. Aksara itu suara. Nah, kita mau menandai aksara atau suara itu mau dibentuk huruf apa itu terserah kita toh. Berarti intinya jika ada seorang ulama yang menjelek-jelekan orang lain, yang dakwah tujuannya untuk bisnis dan menghamili santrinya itu merupakan salah satu orang yang belum terterangkan ya Pak. Cerah dan tidaknya orang itu tidak perlu ulama kok. Oh, siap. Betul, Pak. Orang tani itu apakah ada yang panggilannya ulama? Tapi sebenarnya itu orang yang berilmu tinggi loh. Tapi kan tidak pernah diklaim bahwa itulah ulama. Orang menggembala kambing itu sebenarnya orang berilmu loh. Karena dia tidak perlu mengadopsi cerita orang lain, tapi dia langsung bekerja nyata. Itu contohnya gini. Karena pernah kambing itu diberi makan daun singkong, mati, terus akhirnya selamanya daun singkong tidak akan diberikan kepada kambing. Tapi pada dasarnya hewan adalah makan dedaunan, sesuai dengan hukum yang umum. Nah kalau ini, karena ini daun singkong juga termasuk daun, dipaksa untuk memberi makan kambing, apa enggak modar kambingnya? Nah itulah kalau orang itu belajar atau orang itu mencari ilmu dari ilmu dongeng. Yang penting ya ilmu kasunyatan itu loh. Yang penting. Kalau ilmu dongeng itu ilmu masa lalu. Masa sekarang sudah nggak pas diterapkan. Orang gadok gitu. Orang gadok rusak. Gitu. Makanya kalau ngomong orang berilmu, apakah orang berilmu itu orang yang pinter dongeng? Apakah orang berilmu itu pintar membaca tulisan dari bahasa orang lain? Bukan. Orang yang dinamakan ulama itu orang yang sudah mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dan dia bisa mengaplikasikan dalam hidupnya sesuai dengan kebenaran yang kira-kira benar itu seperti ini, kira-kira salah seperti ini. Itulah yang dimaksud ulama. Nah, karena kita itu sudah terdogma, teracuni otak kita. Rata-rata ulama itu adalah orang yang pintar cerita, ulama itu yang bisa menyampaikan dengan bahasa orang lain, orang yang pintar-pintar dalil. Makanya mestinya orang-orang seperti ini ya agak malu. Agak malunya gini loh. Kenapa tahu untuk memberi fatwa orang lain saja dia membacakan atau mengucapkan bahasa orang lain, tapi di situ masih diartikan bahasa sini. Lah untuk apa? Apakah kira-kira nggak ada bahasa yang indah, nggak ada bahasa yang bisa menuntun kita ke hal kebaikan kalau nggak bahasa orang asing? Wong kita yang mempunyai bahasa Surodiro Jaya Ningrat bakal lebur ing pangastuti. Itu loh kelihatannya orang Jawa itu cuman seremonial. Arti dari Surodiro Jaya Ningrat lebur ing pangastuti jarang yang paham. Nopo Pak artinya Pak? Ya artinya ya garis bawahi intinya manusia itu kalau menyombongkan diri ya, dengan ilmunya, dengan karena dia saat ini dipercaya orang lain dan lain sebagainya, kok dia itu nggak sadar, malah dia itu menyombongkan diri, maka itu akan hancur dengan kebenaran yang ada sesungguhnya. Karena orang yang sudah dipuja-puja dengan ilmunya, orang yang sudah diagung-agungkan dengan namanya, saya yakin kalau orang itu sampai larut atau orang itu hanyut dengan pujaan itu dan dengan sanjungan itu, suatu saat akan terpeleset dengan sendirinya dan dia akan jatuh lagi ke, kalau dulu jatuh di tanah, kalau setelah dia itu bangga dengan sanjungan orang lain, jatuhnya malah kecomberan loh. Dan itu sudah banyak sekarang. Pak. Ya, dipertontonkan di mana-mana. Ya, dengan kemunculan orang-orang yang lagi ngetren, kemunculan orang-orang yang lagi viral,
Ya, seolah-olah sudah nggak ada orang baik lagi kecuali orang itu. Di mana-mana dibangga-banggakan, bahkan di depan orangnya mengatakan bahwa saya mengagumi. Saya itu dari jauh datang ke sini hanya untuk ketemu. Terus orang itu akhirnya bangga dan lain sebagainya. Sehingga sampai tidak bisa mengontrol ucapannya. Dan karena tidak bisa mengontrol dan dia bangga karena saya sudah dipuja orang banyak. Banyak yang mencintai saya, mengagumi saya. Maka nek ngomong saenake dhewe. Akhirnya muncul kesombongan, Pak. Nah, setelah muncul kesombongan dan itu tidak sesuai dengan gelar yang disandang. Akhirnya apa yang terjadi? Terpuruk dengan jatuhnya nggak jatuh di tanah, malah jatuhnya di comberan. Akan terpuruk dengan sendirinya, ya Pak. Kita kembali ke ajaran Kapitayan, Pak. Nah, ini ada titipan dari teman-teman bahwa agama itu kan punya pedoman, punya kitab sendiri-sendiri. Teman-teman di Muslim kita punya Al-Quran, yang ada yang Injil, Taurat dan lain sebagainya, Pak. Kalau orang Jawa itu kan kitabnya kan kitab tanpa tulis, Pak Darno. Nah, ini teman-teman ini minta untuk sedikit Pak Darno memberikan penjelasan tentang apa sih kitab tanpa tulis itu, Pak Darno. Kitab tanpa tulis itu aksara. Aksara itu suara. Nah, kita mau menandai aksara atau suara itu mau dibentuk huruf apa itu terserah kita toh. Gitu loh. Contohnya dengan kata-kata melaku. Melaku itu karena dituliskan melaku itu mungkin dari kata awalan M, lalu tambah L, lalu tambah A, baru bisa dibaca mela. Ya. Lalu ditambah K, ditambah U, baru berbunyi ku. Berarti kalau digandeng, ya itulah kata yang terucap dari mulut melaku. Lah zaman dahulu belum ada sekolahan, belum ada ajaran-ajaran tentang aksara. Belum ada ajaran-ajaran tentang tulis-menulis. Orang Jawa itu pokoknya setelah lahir dia bisa berpikir dan mengenali bahasa. Kalau sudah dengar kata-kata melaku, dia kan berjalan dengan sendiri. Mangan. Tanpa diajari aksara itu, tanpa diajari tulisan, tanpa ditunjukkan bahwa mangan itu terdiri dari kata ini loh. Dari kata mo, dari kata ho, dari kata ngo, kelegeno, dan lain sebagainya, baru itulah kata makan. Kan enggak gitu. Begitu dengar mangan, baik itu orang yang belajar tentang tulisan atau tidak, sudah paham kok artinya. Itulah maka orang Jawa itu kitabe tanpa tinulis ning iso diwaca. Nah, yang maksud bisa dibaca itu bukan aksaranya. Yang bisa dibaca itu surasa, rasane ucapan. Itu loh. Nah, untuk apa kita itu membaca kitab yang tertulis tapi kita tidak menyentuh di rasa kita? Untuk apa? Dari dalam kitab ini dituliskan seperti ini. Ya kalau begini boleh, kalau begini nggak boleh. Sudah dengar kata-kata itu tapi prakteknya malah dibalik, malah yang tidak boleh dibolehkan, yang boleh tidak dibolehkan. Itu karena apa? Ya karena tulisan yang tertulis itu tadi. Ini kan mendingan dari aksara kita rasakan, lalu kita itu, makanya orang dulu kalau mengajari anak cucu kita, ya, di saat matahari mau terbenam, tidak boleh keluyuran, tidak boleh duduk di depan pintu. Apa alasannya? Terus orang Jawa mempunyai pedoman bahwa itulah dinamakan sandi olo. Sandi olo itu artinya sandi itu dekat, olo itu penyakit, jadi dekat penyakit. Nggak pernah orang Jawa itu ngomong, wis mulai peteng aja morak-marik lek kesandung, nggak ada. Aja morak-marik iki mono sandi olo. Hanya seperti itu. Tapi dengan kata-kata sandi olo, mau orang tua, mau anak-anak di saat menjelang waktu itu berdiam diri, merenung, lalu tidak mengerjakan aktivitas apapun, akhirnya selamat semua tuh.
Tapi sekarang yang dikatakan di situ tempat setan dan lain sebagainya, bahkan sekarang tempat-tempat setan malah ditabraki. Setan sudah bertempat di kayu yang besar katakannya. Padahal setan itu di mana-mana ada. Tapi sudah dikatakan di tempat yang kayu yang besar, di tempat sungai yang airnya mengendap dinamakan kedung, atau di tempat batu-batu yang di situ mengkhawatirkan tentang apa? Erosinya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kitabnya orang Jawa atau aksaranya orang Jawa yang sebenarnya mengingatkan itu enggak langsung, tapi begitu itu diucapkan orang itu pada paham semua. Sebenarnya apakah setan itu di tempat kayu yang besar? Bukan. Kenapa kita itu enggak boleh sembarangan di bawah kayu yang besar? Maka ditakut-takuti di situ ada wedennya, ada genderuwonya. Sebenarnya orang tua dulu itu hanya apa ya? Ngeman itu bahasa Indonesianya apa? Ngeman itu karena otomatis kayu yang besar itu rantingnya juga besar. Yang ditakutkan suatu saat ranting itu patah. Kalau kita main-main di bawahnya takutnya keberkan ranting yang patah. Kalau di kedung, ya jelas kalau air yang diam di situ membeng itu di dalamnya banyak lumpur. Makanya nggak boleh main-main ke situ. Katanya di situ ada bajul kliwon, bajul putih dan lain sebagainya. Bukan bajulnya masalahnya. Di saat kita masuk ke situ, kita masuk ke lumpur, nggak bisa keluar lagi, kan bahaya. Gitu loh. Jadi tembung sanepo orang Jawa itulah yang dinamakan kitab tanpa tulis neng iso diwaca. Nah sebenarnya apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita itu nggak main-main hidup di dunia ini, nggak sembarangan. Di gunung pun begitu. Takutnya nanti kalau main-main di situ batu yang ada di atas nanti longsor, kan kita sendiri yang rugi.